itu membutuhkan waktu berapa lama sampai akhirnya telur keluar? 1 malam, Pak. 1 malam aja? Iya. Oh gitu, langsung tuh? Iya, cuma ada triknya, Pak. Oh, triknya gimana nih? Ya, Nah, ini triknya. Jadinya gini. Waktu kita mau kawinkan itu si ikan tadi, si jantannya itu kita pingit, Pak. Maksudnya di karantina dulu? Di karantina, kita pisahkan, dia nggak boleh ketemu betina selama 1 minggu. Dipingit, Pak, dia pingit. Dipingit dulu ya? Dipingit. Iya. Dipingit. Pokoknya dia nggak boleh ketemu perempuan lah gitu. Untuk meningkatkan birahi? Iya. Kita kasih makannya 1 hari sekali aja. 1 hari sekali. Jadi kan dia tambah emosi, Pak. Oh, benar. Saya lapar nih gitu loh. Siapa yang datang ke sini saya sikat gitu loh. Ya. Wah, ini gitu nih. Ya, Diki jadi banget nih Diki ya. Jadi hati-hati perempuan sama yang laki-laki lapar ya. Oh, benar. Bisa disikat juga. Oh, gitu ya. Jadi dipijah dulu atau bukan dipijah? Sorry, dipisahin dulu 1 minggu. Nah, dipingit, dikasih makannya juga dikit aja gitu. Ya, secukupnya aja. Secukupnya aja, terus jangan sampai kenyang tapi nggak boleh lapar. kalau betinanya sendiri nggak perlu nggak apa-apa. Dibiarkan aja. Di kolam nggak ada masalah. Nanti udah kira-kira 1 minggu. Si betinanya kita angkat, kita taruh, kita jadikan satu dengan si jantan. Itu si jantan sudah ikut terus tuh. Ikut terus ya. Dari kita taruhnya kan sore hari, biasanya mungkin jam 3 gitu ya. Jam 3 itu jam 3 aja sudah ikuti terus. Oke. Karena dia mungkin, waduh saya sudah 1 minggu tidak ketemu wanita nih. Sahwatnya meninggi ya. Oke. Nah, nanti jam subuh itu kira-kira jam 3 pagi, barulah terjadi pemijahan. Oke. Iya. Jam 3 sampai jam 6. Karena yang dimaksud pemijahan itu apa tuh? Keluar telur atau pas lagi? Iya, kawin. Pas kawin ya? Iya. Si betina melepaskan telur, si jantan melepaskan spermanya. Spermanya itu jam 3. Jam 3 pagi sampai jam 6. Dari jam 3 sore tadi ya, baru keluarnya 3 pagi tadi. Jam 3 pagi. Enggak kan kita mulainya masuknya jam 3 sore tadi. 3 sore. Nah, dia kan sudah ikut-ikut aja. Ya, betul. Tapi dia belum melepas telur. Oke. Nanti subuh jam 3 tadi dini hari baru dia lepas telur. Jantannya lepas sperma. Oke. Sampai jam 6 pagi. 6. Oh, itu 3 jam tuh proses itu semua. Kawin itu, proses kawin. Pemijahan. Oke. Dikejar-kejar terus. Si betinanya dikejar sampai mungkin kadang-kadang sampai celentang berbalik. Iya. Oh, gitu. Iya, sampai teler. Sampai teler gitu. Sampai kita lihat kesian ya, sampai udah ke atas begini, udah berdiri di sampai celentang gini. Tapi kalau kayak gitu, betina itu seperti itu tidak menyebabkan kematian, nggak ada? Kematian tidak ada. Nanti kematiannya kemungkinan setelah pemijahan. Malah bisa. Terjadi. Oh, karena keletihan atau gimana kali ya? Ini kita lanjut lagi. Ya. Setelah dia melepaskan telur selama 3 jam, itu air berbusa. Berbusa itu proteinnya lepas semua. Di situ yang si jantan juga sudah tidak kejar lagi, yang betina tidak kejar. Kita angkat, kita karantina tuh si betina dengan si jantan. Oh, jadi semuanya diangkat? Diangkat. Oke. Kita angkat semua. Nah, disitulah titik kritis, Pak. Oh, gitu. Di situ titik kritis antara hidup dan mati. Banyak yang gagal di situ. Kenapa? Ketika dia lagi dipindahin ke karantina, itu ikan dalam keadaan drop. Oh, secara stamina payah itu. Baru kita karantina dengan air yang kita udah siapkan minimal 2 kali 24 jam itu air udah kita dinginkan. Dengan aerator yang kuat agar kecukupan oksigen itu maksimal di dalam air. Oke. Iya. Di situ kita lepaskan, lalu kita kasih treatment garam. Nah, itu tidak disatukan lagi tuh? Disatukan. Oh, nggak apa-apa ya? Udah dia kan telurnya sudah habis, sperma juga sudah habis. Oke. Nah, kita kasih
stamina itu cukup dengan garam. Oke, garam. Kita kasih aja kalau airnya 1 kubik, ya garamnya kira-kira 2 kali gelas kopi lah. Oke. Nah, jangan terlalu pekat. Iya, iya. Agak dia asal semua asin-asin sedikit. Nah, itu biasanya kita lihat sampai dia sore hari, Iya. itu air keruh juga. Keruh, kita buang lagi 50%, Oke. kita ganti airnya, garamnya, kita tambah 1 gelas. Nah, sebelum terlalu jauh nih Pak Ateng, saya tadi agak sedikit kelewat. Waktu sebelum kita melakukan pemijahan, sebetulnya yang harus kita persiapkan juga kayak misalnya soal wadahnya, tempatnya itu yang bagus kayak gimana tuh Pak? Oh iya. Nah, itu. Baknya ya. Baknya. Jadi bak pemijahan itu bagusnya itu ukuran 3x4 atau 4x4 4x4 meter. Oh, gede ya? Iya, harus begitu. Airnya itu cukup 50 cm aja. Oh, airnya cuma 50 cm. Ya, nggak boleh dalam. Oh, begitu. Malah nggak boleh dalam. Alasannya kenapa, Pak? Kalau pengalaman saya kalau dalam kemungkinan tidak jadi. Tidak Oh, mau- jadi bapuk ya gitu. Iya, tidak jadi dia. Dia Oh, pengen gitu. ya airnya jangan terlalu itu. Dan media itunya ini kebetulan saya bawa. Nah, medianya diperlukan Media ini nih. Ini di dalam bak ininya, Ya, wadahnya ya. pemijahan. Nah, Ini sebetulnya kalau zaman dulu itu orang pakai ijuk. pakai ijuk. Ijuk dijepit sama bambu, sama bila-bila bambu. Saya mengalami pakai ijuk itu ada masalah. Masalahnya di mana tuh, Pak? Masalahnya pertama itu ijuk itu kan ada itu ya, ada batang lidih ya. Ya. Ada batangnya itu loh. Ah. Yang macam lidih itu. Betul. Kayu-kayunya itu, kayu-kayu kecil. Ketika dia lagi dikejar sama jantan, Oh. bontang-banting kan Betul, dia. betul. Bisa luka itu ya? Bisa kena matanya. Oh, ketusuk gitu ya. Ya, pernah kejadian itu matanya tiba-tiba sudah kasihan. Oh. Kasihan. Karena emang tajam sih, Pak ya. Tajam itu. Iya, Kena benar-benar. tangannya masuk gitu. Benar-benar. Itu ijuk itu tajam. Pertama Tajam, gitu. benar. Kedua, ijuk walaupun kita bersihkan nanti dia tuh bisa patah-patah. Nanti patah-patah itu airnya jadinya kotor dengan serpihan ijuk. Serpihan ijuk. Nanti dia masuk ke dalam mulut, ke insang, nanti insangnya Masalah ya. masalah. Jadi insang ini kan Malah jadi sensitif. penyakit ya. Iya. Hmm. Ya, ini insang ini kan sensitif, paru-parunya dia kan. Ya. Jadi saya rubah, saya pakai media ini. Ini adalah tali tambang yang Ya. sebesar telunjuk. Oh, tali tambang. Iya. Terus Tambang. diserabutin ya. Saya potong kira-kira sekitar 50 cm. Heeh. Saya ikat, saya bakar ujungnya, lalu ini saya urai. Oh. Nah ini aman. Iya. Aman. Ini saya kasih sedikit kawat untuk digantung di atas supaya dia jangan tenggelam semua Oke. gitu. Digantung di atas. Iya. Ini dia sebagai pengganti kakaban yang dipakai dari bahan ijuk. Oke. Ini saya pakai ini dan ini aman sekali. Aman. Hmm. Ya ini awet lah. Awet ini. Ya. Ketika sudah diangkat semuanya, Ya. pejantan sama betinanya disatukan mereka. Nah, kemudian tadi masa krusialnya itu berapa lama Pak Ateng untuk mereka pemulihan? Ya. 2-3 hari. Oh, 2-3 hari. Iya. Oke. Selama 2-3 hari, setiap hari kita ganti air 50%, tambah garam. Garam gitu. Terus sampai selama 3 hari. Jadi treatmentnya seperti ikan baru beli ya? Iya. Bukan treatment kayak bukan ikan lagi sakit, bukan ya? Bukan. Oke. Iya. Oke. Nah, terus tadi mungkin ada pertanyaan. Tadi dibilang kritis. Kritisnya itu gagalnya suka mati di mana? Wah. Kebanyakan itu ketika ikan itu dipindahkan, orang pakai airnya baru. Oke. Oksigennya kurang. Kurang. Pengap, 2 jam mati kan. Oh gitu. Jadi makanya tadi kenapa dipersiapkan 2 kali 24 jam? 2 kali 24 jam itu pun oksigennya harus dimaksimalkan. Oh, jadi dinyalain? Dihidupin terus. Oh, tidak dalam keadaan ini ya, tidak dalam keadaan tenang. tenang ya? Harus dalam 2 hari 2 malam itu oksigen tuh harus hidup terus. Biar dia benar-benar maksimal. Jadi itu bisa pakai oksigen atau pakai filterisasi atau pakai aerator, Pak? Nah, yang mana nih? Aerator. Yang tadi Aerator. saya maksud oksigen Oksigen itu itu aerator. dengan aerator yang maksimal. Kalau filter enggak? Nggak usah.
Oh, pakai filter Nggak atau usah. pakai. Tapi kalau pakai misalnya pakai filter aja nih, itu Boleh. bisa? Boleh, nggak Boleh. masalah. Tapi dia Tapi- 24 jam terus. Tapi harus pakai aerator. Oh, tetap Justru yang- menyarankannya pakai aerator ya? Iya, karena filter itu kan untuk menyaring kotoran. Kotoran, betul. Fungsinya beda. Kita sekarang mau memaksimalkan oksigen di Oksigen. dalam air. Oh, Karena dia ini kan lagi perlu banyak perlu ini ya. ini ya. Iya, perlu. Asupan oksigen lah. Iya. Oh. Biar dia segar. Karena capek tadi ya. Ya, kalau orang yang punya modal sedikit, Mm-mm. ya satu tabung oksigen yang tabung itu loh, Pak. Hmm. Itu dikhususkan untuk di situ. Oh, Itu kan oksigen murni itu. itu kalau pakai oksigen yang kayak gitu berapa lama tuh bertahan itu oksigennya? Ya bisa kita setel dua hari bisa. Oh, bisa ya? Bisa. Hmm. Kan kita bisa kecil. Hmm. Sampai dia halus gitu. Kita cari yang halus Hmm. batunya, jangan yang kasar. Oh, gitu. Itu loh, kalau orang yang punya uang banyak. Iya, Kita ya iya, pakai iya. aerator aja. Iya, Cukup betul, udah, betul, gitu, betul. cukup. Ya, sebetulnya sih ini ya banyak hal-hal yang sebetulnya banyak kelihatannya dari penjelasan Pak Ateng ini banyak pecinta koi yang mungkin baru tahu nih. Saya juga baru tahu soalnya. Kayak misalnya tadi pemijahan itu harus apa namanya dilakukan kayak contoh pola itu ternyata dari pejantan. Nah, betinanya itu dari body size-nya. Oke. Nah, kemudian itu setelah pejantan dan betinanya dipisahkan, terus sudah pemulihan mereka, bagaimana dengan burayak-burayaknya nih? Nah, Nah, ketika tadi telurnya itu sudah ditinggalkan oleh indukan dan Ya. pejantannya, nah baru kita treatment telur. oke. Telurnya kita treatment. Hmm. Airnya semua kita buang, Akhirnya dibuang tuh. airnya dibuang. Itu kapan tuh? Pas kan tadi Pak Ateng bilang jam 3 pagi itu perkawinannya sampai 3 jam. Jadi jam Ya, 6. jam Nah, 6. buang airnya jam berapa tuh? Ya, kan indukannya kita angkat nih. Iya, betul. Kita urusin. Nah, angkatnya jam berapa tuh?